yang akan menuntun kami menuju negeri kekekalan. Bapa, berbicaralah Tuhan dengan cara Tuhan sendiri lewat lidah hamba. Anak-anak Tuhan sedia mendengar dan menghidupkan pekabaran ini, agar kami memiliki kepastian ketika Tuhan datang, kami semua siap dijemput untuk dibawa ke rumah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan hidup di dalam penurutan akan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan ketika pekabaran malam ini disampaikan. Dalam nama Yesus, doa ini telah diserahkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Malam baik untuk semua. Shalom. Yang berbahagia ada lambaikan tangan. Puji Tuhan. Malam ini malam kelima, malam spesial untuk orang. Kenapa saya katakan malam spesial? Oleh karena dihadiri oleh orang punya pimpinan. Ketua Sinode Gereja Masehi hari ke-7 Conference Manado dan Maluku Utara. Terima kasih Pendeta Beni bersama dengan Ibu yang membawakan sambutan singkat pada malam ini, mengajak orang jangan menjauhkan diri dari perkumpulan umat Tuhan seperti ini. Oleh karena di acara seperti ini, iman kita semakin dikuatkan. Terima kasih sekali lagi Pendeta. Terima kasih juga untuk lagu pujian yang sudah disampaikan tadi, dan tak terasa kita sudah tiba di malam yang kelima. Bolehkah saya tahu, adakah sahabat-sahabat kami yang baru malam ini hadir di acara KKR ini? Boleh angkat tangan yang baru malam ini hadir. Ada satu orang. Terima kasih. Yang hadir tadi malam, boleh acungkan tangan saya lihat. Oh, terima kasih, terima kasih. Saya percaya bahwa kita sudah menikmati berkat-berkat rohani lewat acara ini. Dan tadi malam kita sudah membahas 1 jam lebih tulisan para nabi dan rasul yang telah diabaikan oleh umat Kristiani. Kita diingatkan kembali untuk kita kembali kepada Alkitab. Bukankah Paulus sudah ingatkan kita di dalam Kolose pasal 2 ayat 8? Hati-hati, memberikan tanda peringatan. Oleh karena ada ajaran-ajaran filsafat yang kosong, tradisi turun-temurun yang tidak menurut Roh Kristus, dan itu akan menuntun kita pada akhirnya kepada kekecewaan. Orang-orang akan berseru, tapi sudah terlambat. Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami bernubuat? Bukankah dengan namamu kami mengadakan mujizat? Tapi apa Yesus katakan? Pada saat itu Yesus terus terang berbicara kepada mereka, undur daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Aneh. Sukar untuk diterima oleh fakta, oleh logika kita. Orang yang berseru dengan nama Tuhan, orang yang mengadakan mujizat dengan nama Tuhan, tapi Yesus bilang aku tidak kenal. Alasannya adalah di bagian akhir ayat 23 mengatakan, hai kamu pembuat kejahatan. Tapi di dalam bahasa aslinya dia katakan, undurlah daripadaku, hai kamu pelanggar hukum. Mereka yang melanggar hukum di mata Kristus, di mata surga adalah orang-orang jahat. Dan orang jahat ini yang tidak ada tempatnya di dunia baru.
Saya coba untuk ringkaskan pelajaran yang kita sudah bahas tadi malam. Ada beberapa alasan Alkitab kenapa mereka yang ingin untuk diselamatkan harus kuduskan Sabat yang telah ditetapkan Tuhan pada akhir minggu penciptaan. Alasan yang pertama, karena begitu alasannya saya menciptakan dunia dalam 6 hari, hari ke-7 Allah tidak lagi melakukan pekerjaan. Alkitab katakan dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, Allah berhenti, Allah berkati, dan Allah kuduskan hari itu sebagai tonggak peringatan bahwa Tuhanlah, dari tangan Tuhanlah dunia ini, langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan. Ada yang bilang, betul pendeta, betul. Hari ke-7, tapi hari apakah hari ke-7 itu? Yesaya 34 ayat 16 bagian B. Carilah di dalam kitab Tuhan dan baca. Kita cari jawabnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 bagian B. Alkitab katakan yang ditulis oleh cari Allah sendiri, hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Bukan hari Sabat Yahudi, bukan hari Sabat salah satu denominasi gereja yang kuduskan Sabat. Tidak. Alkitab dengan gamblang mengatakan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Karena dialah, Tuhanlah yang sudah asingkan itu. Tuhan yang telah berkati itu. Tuhan sendiri yang sudah kuduskan itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ketika umat Israel ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, oleh karena mereka selama berada di Mesir, mereka kerja paksa sebagai budak, sebagai orang asing. Mereka tidak lagi kuduskan Sabat seperti yang Tuhan perintahkan kepada leluhur mereka untuk mereka lakukan. Itu sebabnya dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, saudara lihat di dalam Keluaran pasal 16, setiap hari ada mana yang turun. Nanti pada hari persiapan menyambut Sabat, hari Jumat, mereka mengambil 2 gomer untuk 1 orang. Dan kalau hari biasa, mereka ambil lebih daripada itu berulang. Tapi di hari persiapan ada mujizat yang terjadi. Mereka coba keluar besok, tidak ada mana yang turun. Kemudian ketika tiba di Sinai, Allah tegaskan kembali. Dia panggil Musa naik ke Sinai. Kemudian tuliskan perintah itu dengan jari tangan Allah sendiri pada 2 pahatan batu. Di antaranya adalah Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskan Sabat. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu jaga kesuciannya. Pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke pasar pada hari Sabat. Itu artinya kita tidak menjaga kekudusan Sabat. Dan ingat saudara, definisi dosa kita pelajari tadi malam. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sabat adalah perintah Allah. Melanggar Sabat artinya dosa, dan dosa ini yang tidak ada tempatnya di dalam negeri kekekalan. Itu alasan yang kedua.
Alasan yang ketiga, ketika Yesus datang menjelma menjadi manusia sebagai kurban pengganti, sebagaimana kebiasaannya, secara teratur, kata Lukas 4 ayat 16 dan 31, dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Kenapa? Karena Yesus yang perintahkan, Yesus yang berkati Sabat pada akhir minggu penciptaan, ketika dia datang ke dunia dalam keadaan manusia, apa yang disabdakan di perjanjian lama dia hidupkan. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ketika pekerjaan penebusan berakhir, rencana keselamatan fase pertama dengan sempurna dikerjakan Yesus di Golgota dan bangkit dari antara orang mati pada hari pertama dalam minggu itu. Tahun 45. Di dalam Kisah pasal 17 ayat 2 dan Kisah pasal 18 ayat yang keempat. Saat itu Paulus berada di Korintus selama 18 bulan, 1 tahun 6 bulan. Alkitab mengatakan setiap hari Sabat Paulus masuk ke rumah ibadat untuk yakinkan orang Yahudi dan orang Yunani yang bukan Yahudi yang sudah bertobat menjadi Kristen. Kalau saja ada hari yang lain yang telah ditetapkan sesudah kebangkitan Yesus, tidak mungkin Paulus, rasul besar sesudah Kristus, setiap Sabat akan masuk ke rumah ibadat. Alasan yang kelima, orang Kristen yang mula-mula di Antioquia, Kisah 11 ayat 26, Kisah 13 ayat 12, ayat 42 dan ayat 44 mengatakan bahwa orang Kristen yang pertama di Alkitab yang ada di Antioquia setiap Sabat, pada hari Sabat, hampir seluruh kota itu, kata Lukas di dalam Kisah pasal 11 itu dan Kisah pasal 13, datang memuji Tuhan pada hari Sabat. Kemudian apabila Yesus datang, saudara dan saya selamat, kita akan masuk ke surga, lanjut ke Yerusalem baru sebagai tempat tinggal kita yang abadi. Hari apa yang akan dikuduskan di sana? Cari di dalam kitab suci dan baca Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Semua mereka yang telah diselamatkan akan datang sujud di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang bilang itu siapa? Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan seterusnya. Demikian juga firman-Nya tidak pernah akan berubah. Ibrani 13 ayat 8 dan Maleakhi pasal 3 ayat yang 6. Ayat yang terakhir kita bisa berikan begitu banyak contoh. Alasan yang terakhir, Ibrani 4 ayat 9. Jadi, kalau kata jadi itu artinya memasuk kepada kesimpulan. Masih tersedia satu hari perhatian. Tidak berhenti di situ itu aja. Kalau berhenti di situ bingung. Kan ada 2 hari perbaktian. Dia lanjut, masih ada 1 hari perhentian, hari ke-7. Bagi siapa? Umat Allah. Tadi malam kita sudah buat pengakuan di hadapan Tuhan.
Kita ini adalah umat Allah. Karena kita adalah umat Allah, kita harus menyucikan hari yang Allah telah tetapkan untuk umat Allah. Karena untuk masuk kepada perhentian itu berat, bahkan teramat berat. Itu sebabnya di ayat 11 dan Ibrani pasal 4. Karena itu kamu harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan orang pun binasa oleh karena ketidaktaatan mereka. Harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, akan tetap tinggal keluar. Dan bahasa kita, kalau tidak berusaha, dikatakan tidak taat. Kalau tidak taat, artinya tidak setia. Kemudian ayat pamungkasnya di Matius 24 ayat 20. Ini ucapan keluar langsung dari bibir Yesus. Berdoa bagi umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Oleh karena Yesus lihat akan terjadi kebinasaan di kota itu, sampai Yesus tangisi Yerusalem. Begitu mengasihinya dia akan umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Yesus katakan, berdoa supaya pada saat kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Kalau saja Sabat waktu itu tidak dikuduskan lagi karena sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak pernah akan sebutkan ayat itu. Matius 24 ayat yang ke-20. Saya percaya Roh Suci Tuhan sedang berbicara di hati saudara malam ini. Bukan hanya berbisik, tetapi Roh Suci sedang berteriak untuk yakinkan saudara. Terima pekabaran Tuhan. Terima ayat-ayat yang begitu banyak yang telah dilupakan, diabaikan oleh mereka yang mengaku sebagai umat yang menanti kedatangan Tuhan. Belum terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak membuat keputusan. Dan hari ini, kata Paulus, adalah hari keselamatan itu. Dengan demikian, kita akan melangkah pada pembahasan malam hari ini. Menu sehat di Eden adalah makanan ideal yang dapat mencegah berbagai macam penyakit. Bank Dunia melaporkan di negara seperti Asia, Afrika, Amerika Latin, lebih dari 500 juta orang hidup dalam kemiskinan. Dan angka ini dari tahun ke tahun bukan menurun, tetapi dia terus menerus meningkat akibat panas global yang ekstrim untuk beberapa tahun terakhir ini. Menambah kelaparan akan terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Saudara lihat, setiap tahun 15 juta anak-anak mati karena kelaparan. Bersyukur Tuhan di sini saudara, limpah makanan asal rajin, asal berusaha. Saya sesudah pensiun bulan September akhir tahun 2014. Saya tidak memilih untuk tinggal di kota. Saya memilih untuk tinggal di desa, tinggal di kampung. Selain udaranya segar, kita bisa tanam merica, tanam tomat di halaman rumah, sehingga
Selain menghemat, kita boleh hidup sehat. Ada makanan tambahan. Nah, saudara lihat, kasihan ini seorang ibu dengan bersama, apakah ini anaknya? Kalau bilang anak, ini bukan anak. Kalau saudara lihat ibunya kaki ini, dengan dia punya tulang paha ini sudah orang dewasa. Kulit pembungkus tulang. Tidak ada harapan. Begitu banyak orang di dunia seperti ini sekarang. Menggenapi akan Yesus katakan sebelum dia datang akan terjadi bala kelaparan di berbagai tempat di atas dunia ini. Semiskin-miskinnya orang, yang tidak ada anak-anak orang sampai cari makanan dari remah-remah makanan yang jatuh. Bersyukur kita bukan. Adakah yang bisa menolong mereka dalam situasi gawat seperti ini? Masalah gizi, masalah makanan. Ini pun masalah makanan. Saya tidak tahu kalau ada ibu-ibu ini suka punya badan seperti ini. Kalau ada yang mau punya badan seperti ini, masalah besar. Masalahnya adalah mau cari pakaian dalam susah. Tidak ada dijual. Mesti besar langsung di pabrik. Mau berjalan susah. Mau duduk susah. Bernafas susah. Ini juga krisis akibat makanan. Tadi kekurangan makanan. Kalau yang ini kelebihan makanan. Akibatnya seperti ini. Saudara lihat ini. Ini adalah Kate Martin dengan tubuh yang begitu besar seperti ini, tidak bisa bergerak. Kalau Kate Martin ini menumpang orang bebas ketua punya mobil, tidak bisa. Mesti tidak bisa masuk di pintu, kecuali yang open cup. Itu pun mesti beberapa orang mesti naik di mobil. Apa artinya ini? Kalau begini, lihat di meja makanan ini, di meja. Makanan yang ada di meja ini, saudara, ini kaya protein, kaya lemak, kolesterol. Habis ini, habis. Iko badan. Nah, ini Carol Jagger. Saudara tahu berapa dia berat? 544 kilogram. Oh. Dia lebar badan 152 cm. 1 meter setengah. Dia lebar. Kok dia tinggi cuma 170. So pendek. Kok badan lebar. Kok beratnya 544 kg. Tidak heran dia tidak panjang usia. Dia meninggal dalam usia 34 tahun. Ini juga masalah makanan. Makanan itu bermanfaat bagi tubuh, tapi kalau tidak dikontrol, itu pun akan berbahaya bagi kesehatan kita. Itu sebabnya kita memberikan resep. Kita cari di dalam kitab Tuhan dan baca apa resep yang Tuhan berikan. Karena Tuhan yang ciptakan manusia, leluhur kita, dia tahu betul makanan apa yang cocok bagi mereka. Saya punya mobil pakai minyak solar. Kalau diisi bensin yang lebih mahal dari solar, mogok, rusak dia punya mesin. Harus dikasih minyak yang sesuai dengan pabrik. Anjurkan.
Manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dan Tuhan memilih menu untuk pertumbuhan. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah yang kita akan lihat. Ini resep yang pertama. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya. Jadi pertama, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya, maka dikatakan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Inilah yang Tuhan akan buat. Yang tadi adalah bagian kita, sekarang bagiannya Tuhan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita tadi, mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan untuk hidup sehat, yang Tuhan akan buat adalah, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan ini dibenarkan oleh para ahli ilmu gizi. Begitu banyak penyakit terjadi akibat kita salah memilih makanan. Oleh karena kita hanya mengikuti selera kita dan tidak pikirkan tentang kita punya kesehatan. Paulus Rasul besar memberikan resep. Jikalau engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memenuhi selera. Ada sebutan yang katakan begini, makanan yang enak tidak akan membuat tubuh jadi enak. Itu hanya enak untuk sesaat, beberapa detik, tetapi ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh saudaraku, akan menyiksa hidup kita. Itu sebabnya kita memilih makanan, kata Paulus, pilihlah, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Leluhur kita diciptakan Tuhan dari debu tanah dan tempatkan di Taman Eden. Ketika Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden, Allah memberikan resep makanan untuk mereka. Di dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Apa makanan pilihan Tuhan? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji, itulah yang menjadi makanan. Yang berasal dari tanah, supaya tubuh yang dibentuk Tuhan dari debu tanah ini akan bertumbuh dengan kuat dan sehat. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, resep itu ditambah satu lagi. Kejadian pasal 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudaraku, para ahli ilmu gizi mengatakan makanan alami adalah makanan yang tidak memiliki kolesterol. Oleh karena kolesterol itu hanya datang dari hewan dan produk hewan. Contoh produk hewan yang kaya kolesterol, telur, DP kuning. Saudara, serat nanti DP kuning telur. Enak sekali. Karena itu 100% kolesterol. Sampai ada orang yang katakan begini, apakah dia bercanda, saya tidak tahu. Kalau istri mau bunuh suami secara perlahan, kasih makan telur rebus pada dia tiap hari satu. Dan ada kebenarannya. Oleh karena telur kuning, telur itu yang kaya kolesterol.
terus-menerus dikonsumsi berbahaya. Darah kita ini akan menjadi kental, kemudian membuat plak-plak di dalam pembuluh darah, sehingga jantung memompa darah itu berat, sulit. Oleh karena sudah mulai sempit adanya plak kolesterol yang menempel di sana, akibatnya jantung kerja keras, terjadilah pijat pembuluh darah di otak. Kalau yang pijat pembuluh darah di sebelah kiri, ini sebelah kanan ke bawah mati rasa. Kalau yang di sebelah kanan pecah, sebelah kiri ini ke bawah mati rasa. Itu yang orang bilang stroke. Kemudian apabila kita mengkonsumsi makanan alami yang kadar lemaknya rendah, maka dia akan mencegah 90% resiko serangan jantung bagi pria. Selain makanan alami ini tinggi atau kurang kadar lemaknya, tetapi dia mengandung serat yang tinggi untuk mencegah obesitas dan kanker prostat, kanker usus, dan kanker jaringan epitel tubuh lainnya. Sehingga mereka mengatakan begini, semua sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ada di dalam makanan biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, sehingga dianjurkan makanlah makanan pelangi, makanan alami pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang pas. Berhentilah makan pada saat saudara masih suka makan. Makanan pelangi itu adalah ada beberapa macam warna, tapi jangan terlalu banyak. Itu pun akan mengganggu dan merusak kesehatan kita. Nah, itu sebabnya pada saat leluhur kita mengikuti menu yang Tuhan siapkan, Kejadian 5:27, jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lama. Oh, hampir 1000 tahun. Kuat, sehat, karena ikut petunjuk Tuhan. Kemudian kita lihat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan membinasakan, memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Manusia sudah semakin bertambah jahat. Ada yang mengatakan penduduk dunia pada waktu zaman Erba lebih banyak dari sekarang. Apa sebab? Oleh karena pada waktu itu umur manusia ratusan tahun. Kehidupan mereka semakin membelakangi Tuhan. Mereka tidak lagi memperhatikan menu yang sehat yang Tuhan siapkan untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga Tuhan perintahkan untuk musnahkan. Tapi itulah Tuhan kita. Sebelum Tuhan membuat eksekusi, menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Dia kasih amanat. Itu sebabnya perlu sekali orang untuk dengar amanat. Kalau kita tidak dengar amanat, eksekusi itu datang, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Tuhan perintahkan kepada-Mu untuk membuat bahtera. Saudara, saya 7 tahun melayani di Sangir, mulai dari Batu Baru, Naga Dua, Tamako, Menggawa,
Bitawa, Pananaru, Pindah, Dago, lainnya Lepati, Aha, Tanggung, Salora, sampai di Manado tahun 75. Saya perhatikan di Lapano, di dekat rumahnya keluarga Bawemba, mereka buat kapal terbuat dari kayu. Kapalnya besar dan dibuat di pinggir pantai. Itu masuk akal. Kenapa? Supaya pada waktu kapal itu sudah selesai, tunggu air naik, ditarik. Tapi ini Tuhan bilang, bikin bahtera, bikin kapal, bikin perahu besar di gunung. Masuk akal? Tak masuk akal. Tapi karena ini adalah perintah Tuhan, yang mustahil bagi manusia adalah keniscayaan bagi Tuhan. Bagian kita adalah percaya apa yang Tuhan bilang. Allah perintahkan kepada Nuh kayu apa yang dipakai untuk bahtera itu. Ukurannya juga dengan begitu teliti Allah berikan kepada Nuh. Dan Nuh kerjakan itu sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Itu sebabnya Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, keselamatan melalui kasih karunia bukan nanti di zaman perjanjian baru. Keselamatan kasih karunia oleh kasih karunia Tuhan sudah mulai pada zaman Nuh, bahkan jauh sebelumnya sudah mulai di Taman Eden. Tuhan bilang, kalau kamu makan itu buah, kamu pasti mati. Waktu Hawa makan, mati enggak? Mati enggak? Siapa? Berarti Tuhan bakonti kan? Bakontiang berdusta. Tidak. Tidak. Mereka tidak mati oleh karena kasih karunia Tuhan memberikan second chance, kesempatan kedua kepada mereka. Apa yang Tuhan buat ketika mereka melihat sudah telanjang? Mereka ambil daun ara, Kejadian 3 ayat 7, tutupi ketelanjangan mereka. Tidak mau. Sampai Tuhan datang mencari Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi karena takut. Allah memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21, itu artinya sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka, mereka yang harus mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, yang mati adalah domba yang tidak berdosa, domba yang tidak bersalah, disembelih, diambil kulitnya, dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan sebagai konsekuensi dari dosa yang mereka buat, harus ada sesuatu yang mati. Di Taman Eden, yang mati domba. Tapi pada zaman perjanjian baru, anak domba Allah, oknum kedua daripada Balaam turun sebagai kurban pengganti. Digenapi kata Yohanes Pembaptis mengatakan dari 1:9, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia ini. Saudara, ini penting. Kejadian 7 ayat 2. Sebelum akhir bah, sebelum Nuh dan keluarganya masuk ke bahtera, Tuhan sudah perkenalkan kepada Nuh dengan begitu gamblang, dengan begitu jelas, bahwa ada binatang yang tidak haram. Ada binatang yang haram. Tuhan perkenalkan kepada Nuh. Jadi yang mengatakan haram dan tidak haram bukan manusia, tetapi Tuhan yang bersabda kepada Nuh, dan dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Saudara lihat, Allah membedakan binatang halal dan haram. Pada saat Allah berbicara kepada Nuh,
itu sama di dalam pada waktu acara kebaktian itu song service, lagu-lagu pendahuluan. Tuhan belum merinci yang haram bagaimana dan yang tidak haram bagaimana, diberikan kemudian. Itu disebut progressive revelation. Kebenaran itu tidak diberikan pada satu kaligus, pada satu saat, tetapi bertahap. Dan itu yang kita akan coba lihat pada malam hari ini. Saudara perhatikan ini di gambar. Oh Pak Lu ini berkhotbah, tapi ini orang banyak tak tahu akan. Dong bilang, so sinting stone ini Pak tua ini, so pikun stone. Masa bikin bahtera kapal di gunung? Tidak masuk akal. Ada yang lebih tua dari lu bilang begini, kita di umur masih jauh lebih tua dari dia. Dari sejak kita hidup sampai sekarang belum pernah terjadi apa yang dikatakan oleh lu. Orang tak tahu akan. Tapi saudara lihat, binatang pada waktu itu lebih bijak daripada manusia. Kenapa? Pikiran manusia sudah dikotori, dihancurkan, dirusak oleh dosa karena cara makan dan minum mereka yang tidak terkendali. Binatang-binatang mendengarkan bisikan Tuhan dan mereka masuk ke bahtera berpasang-pasang seperti ada yang mengaturnya. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-15. Masuklah 7 pasang binatang yang halal, 1 pasang binatang yang haram. Nah, sesudah air bah, tumbuh-tumbuhan musnah secara sempurna sehingga Tuhan mengizinkan manusia untuk makan daging. Saya boleh tanya saudara, berapa lama air bah menggenangi bumi? Berapa lama? Ada yang boleh jawab? Berapa lama air bah menggenangi bumi? Saudara mungkin masih ragu-ragu jawab. Yesaya 34:16 bagian B, cari di dalam kitab Tuhan dan baca. Baik, kita baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita mulai dari Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat berikut, Kejadian 8 ayat 13 dan 14. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, tanggal 1 malam itu, sudahlah kering air di atas bumi. Dalam bulan ke-7, bulan kedua, pada hari yang ke-27, dalam bulan itu bumi telah kering. Berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, mengatakan bahwa air menggenangi bumi ini selama 1 tahun 10 hari. Kalau dia bilang 40 hari itu tidak alkitabiah. 1 tahun 10 hari. Kalau dia menggenangi bumi 1 tahun 10 hari, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Musnah, habis. Ketika bahtera Nuh mendarat, ketika air surut, yang pertama Nuh buat adalah apa? Mengadakan mezbah, mengadakan korban bakaran. Apa yang dipersembahkan Nuh? Dari binatang yang tidak haram, dari burung yang tidak haram. Saudara baca dalam Kejadian pasal 8.
dipersembahkan kepada Tuhan dan naik menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Tuhan langsung jawab di Kejadian pasal 9 bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi ini lagi dengan air bah. Tanda perjanjian adalah pelangi. Nah, ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, karena tumbuh-tumbuhan sudah mulai musnah, saudara lihat muncul Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, dan aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Bahaya ini ayat. Kalau orang baca ini ayat tanpa melihat DP alur cerita, tanpa tahu dia punya konteks, dia akan bilang begini, Tom Pandita, semua yang bergerak asal tidak muntah bagi saja. Ini ayat yang bilang. Kok kita bilang, bagaimana itu di septic tank ada yang babagara di bawah? Boleh juga itu enggak? Ada ikan-ikan yang sudah busuk, ya ada gai. Itu bergerak, apa itu boleh enggak? Saudara, kalau tidak lihat dia punya alur cerita, akan tiba pada kesimpulan yang salah untuk memaafkan diri. Kenapa Tuhan bilang segala yang bergerak dan yang hidup? Karena tumbuh-tumbuhan semua sudah musnah. Dan yang Tuhan maksudkan semua yang bergerak adalah binatang yang tidak haram, yang Tuhan tadi perkenalkan kepada Nuh di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang kedua. Kemudian dikatakan semua tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Dan kelapa itu hijau kan? Boleh dimakan kan? Tidak. Hanya tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau yang seperti sayur-sayuran itu. Kedi, sarolo, apalagi sayur-sayur yang sedang orang-orang masak santan. Cuma saudara, kalau masak santan supaya sehat, jangan saudara masak itu santan jadi mendidih, so racun itu. Kalau saudara masak santan, ketika sudah mendidih, semua angkat, taruh itu santan, itu tuh sehat. Tapi kalau sudah mendidih, cilaka itu akan muncul koles yang lebih tinggi di dalam tubuh saudara, itu intermezzo. Nah, Tuhan izinkan manusia untuk makan daging, tapi ada syarat. Syarat pertama adalah yang tidak haram. Kemudian darahnya harus dialirkan. Kejadian 9 ayat 4. Kenapa darahnya harus dialirkan? Kenapa tidak boleh makan binatang yang mati darah tertahan? Jawabannya adalah penyakit yang ada di dalam binatang itu ada di dalam darah. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasih keluar dia punya darah, mesti potong. Saudara, kalau pergi di rumah sakit, saudara sudah minum obat nggak baik, pergi di rumah sakit, apa dokter bikin? Ambil darah. Kenapa mesti ambil darah? Dokter mau tahu Anda menderita penyakit apa. Terus dapat tahu, oh ada masalah ginjal, dilihat di kreatinin yang tinggi. Dilihat ada asam urat, ada kolesterol, ada uremia yang tinggi. Dilihat di darah. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan makan darah. Binatang harus tumpahkan dia punya darah. Yang kedua, hanya daging binatang yang halal yang dapat dikonsumsi. Seperti tadi di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang kedua. Nah, sekarang di dalam Ulangan 14 ayat 6 mengatakan setiap binatang yang berkaki 4, yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselang panjang menjadi 2, dan yang bermama biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu, boleh kamu makan. Kita lihat dia punya rincian, dia punya syarat. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah berkuku belah. Syarat yang kedua adalah
memamah biak. Apa ini arti yang memamah biak? Itu seperti kerbau atau sapi. Kalau dia makan rumput, dia langsung telan. Kalau dia sudah istirahat, dia mulai tidur, kemudian dia keluar kembali itu makanan rumput tadi, dia kunyah kembali, lalu dia telan. Itu dimaksudkan memamah biak. Ini dua syarat, berkuku belah dan memamah biak. Nah, memamah biak tetapi dia tidak berkuku belah haram bagimu. Imamat pasal 11 ayat yang keempat. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ini ayat. Yesaya Imamat 11 ayat 7. 3, 2, 1. Demikian juga kami, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang, tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Bukan pandita yang bilang, Alkitab yang bilang, Tuhan yang bilang. Kalau di Taman Eden belum ada dosa, sudah ada pembatasan dalam soal makan. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Belum ada dosa, ujian penurutan. Kalau di Taman Eden pun pengetahuan baik dan jahat adalah ujian penurutan. Sekarang ujian penurutan bagi saya dan saudara adalah Imamat pasal 11 ayat yang ke-7. Dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya jangan kamu sentuh. Bukan cuma jangan makan DP daging, DP bangkai, jangan sentuh. Kata siapa? Kata Tuhan di dalam Alkitab. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselang panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Imamat 11 ayat 3. Jadi sekarang Tuhan mulai memberikan rincian mana yang haram, mana yang tidak haram. Seperti yang dikatakan sejak awal kepada Nuh, baru pendahuluan, tetapi rinciannya sekarang diberikan Tuhan kepada Musa untuk dituliskan. Ulangan 14 ayat 9, inilah yang boleh kamu makan. Dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik, boleh kamu makan. Tapi syarat ada 2. Ulangan 14 ayat 9, tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya kejijikan bagimu. Syaratnya 2. Syarat pertama harus punya sirip, yang kedua harus punya sisik. Gampang sekali untuk kita kenal mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, saudara, satu saat di Perang Dunia Kedua, penerbang Amerika Serikat punya pesawat tertembak jatuh. Kemudian ini pilotnya ini melangsungkan dia punya hidup hanya dengan makan ikan. Tapi sesudah dia diselamatkan, ditemukan ternyata dia jatuh sakit oleh karena makan ikan. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mempercayakan kepada Dr. Bruce Halstead untuk mengadakan penelitian tentang ikan-ikan, mana yang sehat untuk dikonsumsi dan mana yang tidak sehat bila mana itu dikonsumsi. Lalu Dr. Bruce ini, hasil penelitiannya itu dituliskan di dalam satu buku. Untuk dipelajari oleh setiap penerbang Amerika Serikat. Apabila terjadi hal yang fatal, mereka boleh memilih mana ikan yang baik untuk dikonsumsi. Lalu kesimpulannya begini: jika satu saat buku itu hilang, maka jika memiliki sirip dan sisik, jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang kerang, tiram, kerang, apalagi ini, jangan kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Itu artinya
bahwa ikan-ikan yang tidak punya sisik dan tidak punya sirip memiliki kadar racun yang tinggi. Dibenarkan oleh penelitian apa yang Tuhan katakan, agar supaya kita menghindari, agar kita hidup sehat. Nah, kalau Tuhan sudah katakan seperti itu, kemudian orang coba-coba untuk langgar, akibatnya ada. Yesaya 66 ayat 16 dan 17. Orang baca sama-sama supaya saudara tidak mengantuk. Kita baca sama-sama Yesaya 66 ayat 16 sampai 17. 3, 2, 1. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang cicik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Yang bilang siapa? Tuhan. Jangan coba-coba berdebat dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Tapi kalau mau melanggar, akibatnya ini. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara-saudaraku, sahabat-sahabat saya, untuk kita pilih ikut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Tuhan punya maksud agar umatnya itu menjadi kudus. Kita lihat di dalam Alkitab, maksud Allah supaya umatnya itu menjadi kudus dalam Imamat 11 ayat 43 sampai 45. Jangan menajiskan dirimu, kamu harus kudus sebab aku kudus. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kata Paulus, rasul besar sesudah Yesus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Lanjut. Sebab kamu telah dibeli, lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita ditebus tidak dikredit, tidak dicicil, dibayar lunas oleh kematian Yesus di salib. Ketika Yesus katakan it is finished, sudah selesai. Hutang dosamu dan dosaku sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang tubuhmu bait Roh Suci. Arti pertama dari ayat ini adalah gereja. Tapi arti yang kedua adalah tubuh kita. Bait Roh Suci, jangan masukkan sesuatu yang Tuhan katakan haram. Kalau kita lakukan itu, kita tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, baik kamu makan atau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Jordan, setan membawa Dia ke padang belantara. Beberapa tahun lalu saya juga bersama dengan kita punya Pak Ketua ini, kami sempat pergi ke tempat ini di mana Yesus dicobai, tidak jauh dari Jericho. Mereka sebut itu gunung pencobaan. Disitulah Yesus dicobai. Saudara tahu, senjata pertama apa yang setan gunakan untuk jatuhkan Yesus? Itulah senjata ampuh Dia yang jatuhkan Adam dan Hawa. Dia serang dari segi apa? Selera. Adam jatuh karena selera. Dia coba itu, peluru kendalinya ini yang berhasil hancurkan Adam dan Hawa. Coba Yesus. Apa dia bilang? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Apakah setan tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Dia tahu, tapi dia mau bikin panas. Apa jawab Yesus? Ayat 4 dari Lukas pasal 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Sikat besok-besok
saya punya sahabat ini ada pesta. Di situ ada bab satu yang diputar. Oh tetapi, siapa engkau sudah makan ini? Jawab apa? Ada, terserah. Itu jawabannya. Dan Yesus menang dari ujian selera, Anda pun bisa menang. Jika menjawab, ada tersurat. Jika kita memberikan jawaban seperti yang Yesus jawab, kita ambil daripada firman Tuhan. Kenapa Anda kuduskan sahabat? Ada tersurat. Semuanya ada tersurat sebagai jaminan karena firman-Mu adalah kebenaran. Filipi 3:18, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3:19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Apakah kita senang kalau bilang Tuhanmu adalah perutmu? Saudara, mari kita renungkan secara mendalam. Meminta Tuhan seribu sama. Buka pengertian saya. Akhirnya tanggalkan keinginan saya dan membiarkan Tuhan yang ada di dalam hati saya. Seperti Paulus katakan, Galatia 2:20, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, supaya saudara sebentar mau bertanya, kita menjelaskan ini ayat-ayat yang boleh jadi saudara mau tanyakan. Ada yang katakan begini, di dalam Kisah pasal 10 ayat 15 digunakan sebagai ayat memaafkan untuk melanggar. Kadang-kadang pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saya banyak berdiskusi dengan pendeta-pendeta dari karismatik, dari gereja-gereja Pantekosta, dari gereja Katolik. Pada waktu masa COVID tidak bisa buat KKR, tapi saya ber-KKR lewat media sosial. Ini ayat yang mereka biasa gunakan. Saya geleng kepala. Waktu mereka berada mencapai mereka punya gelar, kok ayat ini mereka tidak bisa dapat. Ternyata mereka mengutip ayat tanpa melihat alur cerita, tanpa melihat dia punya konteks. Akhirnya ayat itu mereka gunakan menopang kemauan mereka, tetapi tidak seperti yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Saya coba untuk membalik pikiran saudara kepada alur cerita Kisah 10. Kisah 10 dia meringkas, tidak berbicara soal haram dan halal. Kisah 10 ini adalah teguran yang Tuhan berikan kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Karena konsep mereka, keselamatan itu hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Titik. Di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Itu sebabnya mereka mengharamkan untuk memberikan penggambaran kepada mereka yang berada di luar Yahudi. Kaisarea ada seorang pemimpin pasukan perang Italia. Alkitab bilang dia adalah seorang yang setia. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang dermawan dan suka berdoa. Dia rindu untuk selamat. Kemudian Tuhan nampakkan diri kepadanya dan memintakan kepada Cornelius mengutus hambanya untuk bertemu dengan Petrus yang sedang berada di Yope. Berangkatlah utusan ini. Sementara mereka dalam perjalanan, Alkitab mengatakan Petrus siang itu merasa lapar. Dia naik ke atas rumah. Di sana dia mendapatkan mimpi atau penglihatan. Yang dia lihat dalam penglihatan itu adalah bungkusan yang turun dari langit. Bungkusan yang mempunyai 4 sudut.
Di dalam bungkusan itu ada binatang-binatang melata yang oleh Petrus sadar haram. Sehingga ketika Tuhan katakan kepada Petrus, "Hai Petrus, bangkitlah, sembelih dan makan." Petrus biasanya orang gegabah, tanpa berpikir bertindak. Tapi kali ini dia tidak menjawab. Bingung. Kok kenapa ada perintah seperti ini? Karena tidak ada reaksi. Datang suara yang kedua, kisah 10 ayat 15 lagi. Apa yang dinyatakan Allah haram, halal, jangan engkau haramkan. Dia tak kaget bangun. Dan sebelum itu, ini bungkusan terangkat kembali. Kenapa dia dalam bungkusan tempat sujud? Karena maksud Allah, pekabaran itu harus disampaikan ke 4 penjuru bumi, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Ketika dia mulai ciuman, ada ketukan. Siapa? Itu utusan Kornelius. Masuk lagi. Mereka sampaikan. Roh berbisik kepada Petrus untuk mengikuti panggilan itu. Mereka bermalam. Besoknya baru mereka berangkat. Ketika mereka tiba di rumah Kornelius, ini DP kunci. Saudara tuliskan Kisah pasal 10. Kuncinya ini di ayat 28, ayat 34 dan ayat yang ke-35. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan." Sadar Petrus, bukan cuma orang Yahudi yang berhak untuk selamat, tapi dari bangsa manapun, asalkan mereka itu percaya kepada Tuhan, berhak untuk selamat. Ini dia puncak. Ayat 47 dan 48. Kornelius bersama seisi rumahnya meminta untuk dibaptis. Saudara, Kornelius bilang, "Waduh, Petrus, tunggu dulu. Kita masih ada masalah. Kita masih berkumpul nyanda." Tidak ada cerita itu bagi Kornelius. Begitu dia tahu ini yang betul, dia langsung buat keputusan baptis. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, perhatikan ayat 14. Petrus punya kesaksian. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram atau yang tidak tahir." Sampai saat itu Petrus tidak pernah coba makan apa yang haram dan apa yang tidak tahir. Kisah 10 tuntas. Jangan sampai dijadikan maaf untuk melanggar. Kita beralih ke masalah Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15 dan 11. "Dengar dan camkan, bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Saudara, yang lain katakan ayat ini makan jauh. Yang penting tidak muntah, kalau muntah itu najis. Apakah itu maksud ayat ini? Baik, kita lihat dia punya alur cerita. Ini terjadi di Yerusalem. Murid-murid Yesus ketika masuk ke Yerusalem bersama Yesus, lapar. Orang kalau lapar, kalau lihat makanan, sudah cuci tangan, ya kan? Orang langsung ambil makanan tanpa basuh tangan, kau makan. Ini satu jebakan atau satu cara untuk menyerang Yesus.
Karena orang-orang Yahudi mempunyai tradisi yang ditulis di dalam kitab Mishnah, kumpulan tradisi orang-orang Yahudi. Mereka yang makan tanpa basuh tangan najis. Diserang oleh Yesus. Sekarang kita bersyukur karena Petrus tell me, lalot. Tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Kok dia bertanya ke Tuhan Yesus? Nah, ini dia kunci. Matius 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari dalam mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, ini kunci di ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Betul, murid Yesus melanggar, tapi bukan melanggar firman Tuhan, melanggar tradisi yang tidak masuk akal yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau Matius 15 ini ayat 11 dijadikan maaf untuk melanggar, salah besar. Salah besar. Itu bukan maksud Matius menulis ayat ini. Bagaimana dengan Roma pasal 14 ayat 3? Siapa yang makan janganlah menghina yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. No, itu pendeta. Ini ayat bilang kalau ini mau makan ya jangan usah. Jangan salahkan kami yang makan. Apakah ini berbicara soal halal dan haram? Tidak. Coba kita mau cari tahu apa dia punya alur cerita dari Roma pasal 14 ayat yang ketiga ini. Jemaat yang ada di Roma datang dari dua latar belakang. Latar belakang Yahudi dan latar belakang kafir. Yang datang dari latar belakang Yahudi mengatakan tidak ada berhala di dalam makanan. Yang datang dari latar belakang kafir mereka katakan ada berhala di dalam makanan, dan mereka percaya bahwa daging yang dijual di pasar daging itu sebagian sudah dipersembahkan kepada berhala dan mereka tidak mau makan karena itu dianggap najis. Terjadilah saling mempersalahkan. Waktu itu sesudah Paulus mengorganisir jemaat Roma, dia pergi ke Korintus. 1 tahun 6 bulan berada di sana. Dia dengar, oh ada masalah yang terjadi di Roma. Dia kirimlah surat Roma 14 ayat 3. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sampai para rasul mengadakan konferensi di Yerusalem tahun 46. Yakobus jadi ketua rapat. Paulus, Barnabas dan Petrus bersama penatua jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar. Putuskan bagaimana dengan daging yang dijual di pasar daging. Ini dia keputusan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tapi karena panjang ayatnya, saudara baca di rumah, saya baca hanya ayat yang ke-13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Roma 14 ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan kepada saudara. Ini dia keputusan. Keputusannya sederhana dan bijaksana. Tidak ada salahnya makan itu daging yang dijual di pasar daging. Tapi kalau kau makan itu dan jadi batu sandungan kepada saudaramu yang melihat kau makan itu, lebih baik jangan. Lebih baik jangan makan. Itu prinsipnya.
Tapi kalau orang baca sekarang dan tidak tahu dia latar belakang masalah, dia bilang so boleh makan yang haram. Salah besar. Kita dapat poin di dalam Roma pasal 14 ayat 3 supaya tidak jadi masalah lagi bagi kita. Yang terakhir, 1 Timotius pasal 4 ini ditanyakan ketika ada KKR BBA yang diadakan di balai desa, yang ada di Tumbohon, Talawan. Sekitar 150-180 orang hadir setiap malam. Kita buka tanya jawab. Ditanya 1 Timotius pasal 4. Bilang boleh makan, yang penting dengan doa. Saya katakan begini, orang cari tahu apa masalah di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 itu di latar belakang adalah surat penggembalaan Paulus kepada pendeta muda Timotius. Surat 1 Timotius pasal 4 ini ditulis oleh Paulus dari penjara di Roma. Dia lagi di penjara. Tahun berapa? Tahun 64. Oleh karena Timotius akan dipercayakan untuk melayani jemaat di Efesus. Paulus bilang, hati-hati. Di sana ada orang yang sudah murtad dari kebenaran. 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Siapa yang dimaksudkan Paulus yang murtad dari kebenaran? Itu adalah ajaran Gnosticism. Pendiri Gnostik ini ada Philojudeus, Simon Magus yang pernah mau membeli roh suci kepada Petrus. Ada Seritus, ada Saturnus, saudara. Di bawah ajaran Saturnus melarang orang kawin, mempraktekkan hidup bertapa, dan melarang makan daging. Kemudian yang paling menonjol dari ajaran mereka itu, Gnostik itu adalah tidak mempercayai kemanusiaan Yesus. Yang kedua, ajaran Gnostik ini mengatakan roh dan tubuh adalah dua hal yang berbeda atau terpisah. Ajaran inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius, engkau akan hadapi ini orang-orang murtad. Ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Alkitab. Karena mereka katakan yang penting dengan doa boleh dimakan. Saya katakan begini, apakah doa itu bisa menjadikan haram menjadi halal? Itu bukan maksud daripada doa itu dilayangkan. Masalah di 1 Timotius pasal 4 adalah ajaran Gnostik ini yang melarang kawin, melarang makan daging yang Tuhan izinkan untuk dikonsumsi. Masalah 1 Timotius pasal 4 tuntas untuk kita malam ini. Nah, kita kembali baca Yeskiel 22-26. Imam-imam yang memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Salina Glinker mengatakan mereka tidak membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Siapa? Imam-imam mereka. Siapa ini imam-imam? Pemimpin mereka di dalam gereja. So tahu itu, tapi mereka tidak ajarkan kepada umat. Bersyukur sahabat-sahabatku yang memilih setiap malam datang ke tempat ini. Saudara mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan tradisi, bukan asumsi, bukan filsafat manusia yang kosong yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sehingga kesimpulan yang diberikan oleh Paulus untuk saudara dan untuk saya, 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bilang di ayat ini,
Kalau kamu tidak menjaga yang haram, maka kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, kamu akan menjadi anak-anakku perempuan. Nah, karena kita ini sudah menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Tuhan, kita berhak untuk mendapatkan warisan. Warisan apa itu? Kehidupan yang kekal. Apa arti kekal? Ya, berapa lama itu selama-lamanya? Seorang ayah bingung mendapat pertanyaan dari anaknya. Dia dengar di gereja, DP guru bilang, orang nanti kalau selamat akan masuk di surga selama-lamanya. Dia tanya DP papa, selama-lamanya itu berapa lama? Ini anak kecil. Cari-cari, dapat informasi, dapat inspirasi. Pergi di pantai, begitu banyak pasir. Ada satu ekor semut. Ada tangga yang naik ke langit. Tugas dari semut ini, dia harus bawa semua ini pasir. Dia bawa ke langit. Jadi dia ambil satu biji pasir, dia bawa. Habis itu dia turun. Dia ambil satu biji lagi, dia naik. Dia turun. Dia bilang, tempo apa ini mau habis? Papa bilang, so itu toh selama-lamanya. Di dunia baru saudara, di negeri kekal, ada awal tetapi tidak ada akhir. Orang mau tukar yang hidup sementara di dunia 70 tahun, kuat 80 tahun, 90 tahun sudah pikun. Apa gunanya? Tapi Tuhan siapkan dunia baru. Tidak ada yang akan menjadi tua. Awet muda semua. Itu yang Tuhan siapkan. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mencucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Malam ini saudaraku, saya ingin berbicara dari hati ke hati kepada saudara. Orang sudah dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau saudara dan saya sehat. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Itu sebabnya Tuhan minta malam ini saudara buatlah keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bahwa kalau saudara ingin untuk sehat, kembalilah ke makanan alami. Dan jangan pernah menjamah apa yang Tuhan katakan jangan. Karena kalau tidak, eksekusi akan datang. Dan kalau eksekusi akan datang, hidup ini akan berakhir dan tidak pernah akan muncul. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan ikut, kita akan hidup ada awal, tapi tidak ada akhir. Di mana? Di negeri kekekalan. Saudara yang rindu untuk itu, dan saudara sudah buat keputusan di dalam pribadi saudara, mari kita orang berdiri bersama. Karena kita akan berdoa, dan doa ini akan dilayangkan oleh kita punya Ketua Sinode Pendeta Ritus Kedi untuk doakan keputusan yang orang sudah buat pada